Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini adalah kesempatan yang indah bagi kita semua. Kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab kasih karunia-Nya lah hingga pada saat hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang kembali memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menenangkan hati dan pikiran kita dengan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai memuji Tuhan dengan membuka buku pujian kita nomor 12. Suci, suci, suci. Buku puji-pujian kita nomor 12. Suci, suci, suci. Kedua, suci, 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 orang-orang saleh, letakkan mahkota menghadap berkelut. Ketiga, suci, 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 Allah Maha Kuasa, semua makhluk datang memuji nama-Mu. Suci, suci, kita masih tetap berdiri, doa pembukaan oleh hambanya. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami semuanya. Dan biarlah melalui ibadah ini nama-Mu boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita masih melanjutkan akan pujian kita dengan membuka buku pujian kembali nomor 161. Ingat akan nama Yesus. Pada bait yang terakhir saya kembali mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Nomor 161. Bangkit berdiri bersama-sama. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah Jemaat Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita membuka kembali buku pujian kita nomor 106. Nomor 106, hanya oleh darah Yesus. Darahnya
semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ditebus hanya oleh darah Yesus, menjadi orang kudus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kita akan bersama-sama membuka buku Alkitab kita. Kita akan membacakan Alkitab bertanggapan kita. Kita membuka buku Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Seperti biasa kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat bilangan yang pertama dan sidang jemaat akan membacakan ayat bilangan yang kedua dan seterusnya sampai selesai. Baiklah, jika sudah menemukannya kita akan memulainya. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita memberitakan firman Tuhan. Lihat bagaimanakah keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Kita membacanya bersama-sama. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita. Silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Sunuraya. Namun sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan mengangkat kembali buku pujian kita nomor 109. Nomor 109, Ku Dengar Suaramu. Kedua, ku lemah dan cemar, berilah kekuatanmu, basuhlah daku yang cemar hingga suci selalu. Sekarang ku datang padamu. Basuh dan sucikanku di dalam darahmu. Kepada Bapak Dr. Edi Sunuraya saya persilakan. Terpujilah anugerahmu, beri kebenaran
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kami Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini Tuhan, Engkau terima oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu. Biarlah dalam hidupan ini Tuhan, kami mau hidup untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan Yesus kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak akan mampu berkemenangan dan tetap tenang di dalam menghadapi kesulitan, masalah dan tantangan hidup dan ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apa ini saya yang tidak ada apa-apa ini Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khotbah pada pagi hari ini kita ambil dalam kitab Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Temanya tetap bisa bersukacita di dalam penderitaan, di dalam masalah. Filipi 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Filipi 4 ayat 1 sampai 9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia unasihati dan Sintikwe unasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang seia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebahagiaan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika kita tanya kepada kita semua, apa hal-hal yang membuat kita khawatir dan takut di dalam kehidupan ini? Apa yang membuat kita menjadi suntuk, menjadi bosan? Ya kita tidak dapat pungkiri, ya kalau kita ditanya ya pasti yang banyak itu ya takut pandemi corona ini kita mengenai kita. Apalagi di daerah kita ini sudah ada begitu. Dan lumayan banyak. Ya tentu saja itu suatu kecemasan, itu suatu kekhawatiran. Kita bertanya kapan pandemi ini nanti bisa berakhir, kapan bisa selesai. Bapak saudara-saudara sekalian, selanjutnya di dalam hidup ini ada juga orang takut usaha gagal, takut cemas. Nanti kalau sudah buka usaha gagal bagaimana? Kalau aku melakukan ini gagal dampaknya bagaimana? Ada rasa khawatir, ada rasa takut. Ada juga yang khawatir pemasukannya berkurang, usahanya mandek. Ya kita tidak mungkiri ya kondisi sekarang ya pada sebagian besar orang ya usahanya memang menurun. Tapi di sisi lain memang ada juga yang malah lumayan oleh karena harga sawit yang tinggi. Memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Kalbar ini masih positif. Arti kata masih ada pertumbuhan, sedangkan di Indonesia yang lain itu rata-rata negatif. Kenapa? Oleh karena banyaknya pemutusan kerja, pabrik-pabrik banyak yang macet. Bapak saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi suatu kekhawatiran. Bapak sekalian, ada juga orang bosan. Oleh karena ada pandemi ini, bosan terus. Disuruh kita jangan jalan-jalan oleh pemerintah. Waduh, gimana nggak bosan? Biasanya suka pergi ke sana kemari, oleh karena ada pandemi ini di rumah terus, bosan, jenuh. Dan itu wajar. Jadi kadang ya saya akui juga, istri saya juga kadang bosan, saya juga kadang bosan, kepingin jalan juga enggak bisa. Bapak saudara-saudara sekalian, ada juga orang yang khawatir anaknya sekolahnya bagaimana.
Wah, sudah setahun lebih di rumah, bagaimana belajarnya? Kadang-kadang anak juga bisa malas-malas belajar. Bapak saudara-saudara sekalian, ada juga orang khawatir akan, waduh, bagaimana nanti masa depan anak saya? Khawatir. Banyak orang tua kadang-kadang saking khawatirnya kepada anaknya, dia bekerja keras mengumpulkan harta benda biar nanti anakku nyaman. Tapi pada akhirnya ya kalau kita lihat, harta yang diperoleh dengan cepat kadang-kadang nggak dihargai, mudah habis. Anak-anak cenderung malas. Nah, itunya fakta. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini banyak yang sering membuat kita takut, sering kita membuat khawatir. Bapak saudara-saudara sekalian, kadang-kadang rasa takut, rasa khawatir di dalam hal yang positif perlu juga, tapi bukan di dalam khawatir yang negatif ya. Kalau kita cemas akan kesehatan kita melatih hidup, berpola hidup sehat, itu perlu. Kalau kita cemas ataupun kita ibaratnya takut dengan corona, kita memiliki pandangan positif, wah kita perlu waspada, kita melakukan protokol kesehatan. Kadang-kadang ada perlu. Jangan sampai kadang-kadang cuek, udahlah, ngapain saya jaga kesehatan? Itu juga salah. Bapak saudara-saudara sekalian, menjadi pertanyaan, pernah nggak kita mengucap syukur di dalam hidup ini? Kalau di dalam hidup ini sering kekhawatiran mengisi pikiran kita, cenderung kita mengabaikan ucapan syukur di dalam hidup ini. Wah, bagaimana Pak mengucap syukur dengan kondisi sekarang ini? Usaha macet, dengan kondisi pandemi ini, banyak hal yang membuat dia lesu sekarang. Bagaimana mengucap syukur? Bapak saudara-saudara sekalian, oleh karena sering kita khawatir, takut dan cemas, sering kita melupakan begitu banyaknya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak saudara-saudara sekalian, pernah nggak kita bersyukur Tuhan itu memberikan matahari? Matahari itu bermanfaat sekali bagi tanaman, bagi lingkungan kita, dengan kesehatan kita. Jadi kalau dengan kita berjemur, itu membentuk imunitas kita. Itu adalah satu berkat Tuhan yang luar biasa. Adanya matahari ini ya berguna. Kalau tidak ada matahari bisa aja nggak ada kehidupan. Tetapi kita jarang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan matahari di dalam kehidupan kita. Ada cahaya, ada terang. Kemudian Bapak saudara sekalian, kita bersyukur juga Tuhan memberikan hujan. Coba nggak hujan, nangis. Kalau dulu pernah kemarau yang agak panjang, cari air pun udah payah. Kalau ada hujan panas, petani pasti senang yang punya sawit. Kenapa? Karena pasti buahnya akan banyak berhasil. Daripada hujan terus atau panas terus jarang hujan. Hujan ini juga patut disyukuri. Bapak saudara-saudara sekalian, pernah nggak kita bersyukur buat tarikan napas yang kita berikan? Ini kalau Tuhan berhitung sama kita, banyak kali hutang kita di hadapan Tuhan. Coba Bapak saudara sekalian ke ruang ICU, orang pakai oksigen. Wah, itu bukan main mahalnya. Apalagi harus pakai ventilator, pakai alat mesin itu, dihitung. Jadi kalau dihitung itu, oksigen itu kalau dihitungannya itu per jam, berapa rupiah? Coba kita di dalam hidup ini, berapa usia kita sekarang, berapa jam kita hidup, bagaimana besarnya hutang kita di hadapan Tuhan oleh karena oksigen. Kita lihat di India saja sudah kesulitan oksigen oleh karena tingginya kasus COVID tersebut. Kenapa tinggi? Karena lalai. Sudah ada vaksin, wah ini aman, sudah beres. Langsung ngumpul rame-rame, terjadi ledakan. Jumlah yang begitu besar, dan itu yang ditakutkan pemerintah. Makanya pemerintah itu melarang mudik segala macam, takut nanti virus itu nyebar ke seluruh pelosok. Orang kesehatan rumah sakit tidak mampu mengatasi, dan itu yang terjadi di India. Sehingga oksigen itu sesuatu yang mahal sekali, yang bernilai sekali. Bapak saudara-saudara sekalian, ada anekdot, kalau sempat oksigen itu mahal, membayar, mungkin hidung kita itu lubangnya kecil-kecil, biar agak hemat sedikit. Nah, karena gratis, wah itu agak besar. Karena memang kita ini orang berhutang. Kalau Tuhan tidak memberikan oksigen, walah, habis kita.
Hanya dalam waktu 3 menit otak nggak mendapat oksigen, itu meninggal. Nggak ada itu, sebentar aja. Bapak saudara-saudara sekalian, oksigen itu juga adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang wajib kita syukur. Pernah nggak Bapak saudara sekalian kita bersyukur buat hadanya suami kita, istri kita, anak-anak kita? Tuhan masih bisa memberikan kita bangun. Kadang-kadang kematian itu nggak mengenal usia. Mau tua muda bisa aja. Bisa aja hari ini ketawa, besok udah nggak ada. Kalau Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, itu sesuatu yang bersyukur. Kalau Tuhan memberikan keluarga buat kita, sesuatu yang bersyukur. Walaupun mungkin suami kita menjengkelkan, walaupun mungkin istri kita bawel, walaupun mungkin anak-anak kita merepotkan, tetapi tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk melihat mereka, masih bisa bersama-sama dengan mereka. Masih kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan ada keluarga. Jadi kalau dulu saya di Bonti sana, udah lama nggak nikah, hidup sendiri, disebut misterius. Weh, apa itu Pak? Miskin tak terurus katanya. Karena jangan terus kan gitu. Udah berkeluarga, Tuhan berikan anak, itu berkat Tuhan. Dulu kita nggak punya apa-apa, Tuhan berikan suami, berikan Tuhan harta benda. Itu sesuatu yang perlu kita syukuri dalam hidup ini. Baik sekali Tuhan itu. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak di dalam hidupan ini kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi oleh karena adanya ketakutan, kecemasan, lupa kita bersyukur. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini mudah kita bersuka cita, mudah kita bergembira ketika sesuatu itu sesuai dengan rencana kita. Ketika kita hidup di dalam bersukucupan, ketika kita hidup di dalam kondisi nyaman. Tetapi bagaimana hal dengan kalau sudah keadaan yang berbeda, keadaan yang tidak nyaman, keadaan kondisi pandemi ini yang mencemaskan? Apakah kita bisa tetap bersukacita, tetap tenang, ataukah kita cemas dalam khawatir? Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam kerangka khotbah ini, surat Filipi ini disebut surat dari penjara. Jadi Paulus ini menulis surat Filipi ini justru di dalam penjara Roma yang penjaganya sangat ketat, itu ada di dalam bawah tanah dan gelap. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, bagaimana dia mungkin bersuka cita di tengah penderitaan, di tengah ancaman nyawanya terancam, di tengah situasi yang sangat menyedihkan, di penjara, tetapi tulisannya itu adalah tulisan penuh sukacita. Mengapa demikian? Oleh karena sukacita itu bukan berasal dari keadaan yang dialami, tetapi sukacita itu berasal dari Allah yang menjadi sumber kebahagiaan hidup. Sumber sukacita itu adalah Allah. Sejauh mana penyerahan hidup kita kepada Tuhan, sejauh itulah kedamaian dan sukacita hadir di dalam hati dan kehidupan kita. Jadi kalau kita lebih mengutamakan kekhawatiran dan ketakutan, maka itu akan menghiasi, itu akan merampas damai sejahtera, merampas sukacita di dalam hati dan kehidupan kita. Bapak saudara-saudara sekalian, hidup yang paradoks ini, jelas itu paradoks, karena dia dalam penjara tapi hidupnya sukacita, bisa didapatkan kalau kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi walaupun dia di dalam kondisi penjara, dia bisa tenang, bisa dia bahagia. Lalu karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hati dan hidupnya. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, kita lihat dalam kitab Filipi ini. Ayat pertama di sana dikatakan, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita teguh beriman kepada Tuhan di tengah situasi kondisi yang dihadapi? Ya, orang percaya bersukacita memperoleh kekuatan ketika dia mengingat kasih karunia Allah dan percaya akan janji Allah di dalam firman Tuhan. Apa janji Tuhan? Kalau jujur ya, apa isi Alkitab? Isi Alkitab itu katakan Allah mengasihi, mencintai kita. Allah itu kasih. Kalau kita mendengarkan suara orang yang kita kasih, kita cintai, itu pasti hati kita tenang. Itu nggak bisa enggak. Kalau kita meyakini Tuhan itu mengasihi, mencintai kita, menerima kita padanya, itu akan meneguhkan kita. Nggak usah dengan Tuhan. Waktu dulu pacaran aja, dengarkan suara pacar kita aja, ketemu aja udah hati deg-degan, hati kita begitu senang.
Kalau dulu ada firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Waktu pacaran bisa saja, hanya dekat abang aku tenang. Kalau sudah ada, wah hati gembira. Kalau dengan yang nampak, dengan yang terbatas kita senang, bagaimana dengan Allah yang penuh kasih? Kalau kita meyakini Tuhan mengasihi, mencintai kita, kita akan tenang dalam hidup ini. Karena orang yang mengasihi kita, yang mencintai kita, pasti akan menjaga kita, memberikan hal yang terbaik dalam hidupan kita. Selanjutnya ayat kedua, ayat 3 berbicara tentang pentingnya sehati sepikir, tolong menolong dalam melayani Tuhan. Nah, karena Euodia dan Sintikia ini adalah rekan sepelayanan Paulus dan juga Susugos dan Klemen. Bapak saudara-saudara sekalian, sehati sepikir itu penting sekali. Komunikasi itu penting sekali. Kalau suami istri itu sehati sepikir, nyaman berumah tangga. Kalau hubungan anak dengan orang tua juga bisa sehati sepikir, saling pengertian, itu akan nyaman. Apalagi kalau di gereja juga bisa sehati sepikir, waduh puji Tuhan, akan tenang, ada kedamaian, ada kedamaian. Apa yang membuat bisa sehati sepikir? Firman Tuhan. Kalau Allah ada di situ, orang akan mudah sehati sepikir. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, ayat keempat dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Pusat sukacita itu bukan kita tetapi Tuhan. Jadi orang yang bisa bersukacita, orang yang bisa kuat dalam hidup ini, kalau ada Tuhan di dalam hati hidupnya. Kalau kita mengandalkan diri kita, pasti cemas kita jalani hidup ini. Wah, banyak yang buat kita pening kepala kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bisa kita tenang, walaupun masalah tetap ada. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, ayat yang kelima dikatakan bahwa kebaikan kita harus nyata karena dari Tuhan sudah dekat. Karena itu arti kata begini, kalau Tuhan itu begitu baik, begitu kasih, maka kita juga akan melakukan hal yang sama. Kebaikan hati itu perlu. Kenapa? Karena kita terlebih dahulu mendapatkannya dari Tuhan yang penuh kasih, yang penuh kebaikan. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, dikatakan janganlah kita khawatir, tetapi berdoalah, nyatakan segala sesuatu dalam doa dan ucapan syukur. Jadi jangan kita khawatir. Bukan berarti kita tidak khawatir kadang-kadang. Tetapi kalau ada kekhawatiran dalam hati kita, bawalah itu kepada Tuhan. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketenangan, memberikan kekuatan, menghapuskan kekhawatiran dalam hati hidupan kita. Selanjutnya dikatakan ayat ke-7, dikatakan bahwa damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya bahwa ketika iman percaya kita berpusat pada Kristus, maka kita akan dimampukan oleh Allah untuk bisa damai di tengah kesesakan. Jadi kalau ada Kristus dalam hati hidup kita, bisa kita merasakan damai. Walaupun kondisi kita mungkin sesak, mungkin kita mengalami hal yang tidak mengenakan, tetapi ada ketenangan, ada kedamaian. Mampu tenang di tengah ancaman. Jadi kita bisa tetap tenang. Ya sekarang kondisi ancaman pandemi ini, corona ini, bisa kita tenang. Kenapa? Karena kita meyakini pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan pula karena udah yakin kita mengabaikan protokol kesehatan. Itu keliru. Bapak selanjutnya Bapak saudara sekalian, bahkan bisa bersuka cita di tengah penderitaan dengan cara tangan Tuhan yang ajaib. Orang bisa aja punya masalah, tapi bisa tenang. Makanya dalam hidup ini jangan heran. Ada orang banyak masalahnya, tapi dia tenang. Ada orang sedikit masalahnya udah ketepuk katanya, udah entah bagaimana-mana. Kenapa? Yaitu tadi, sejauh mana penyerahan hidupnya kepada Tuhan, sejauh itu juga akan kemampuannya untuk menghadapi masalah dan penderitaan. Kalau dia makin mengandalkan Tuhan, cenderung dia akan semakin mampu menghadapi ancaman, tantangan, penderitaan dan kesusahan. Selanjutnya Bapak saudara sekalian, ayat yang ke-8 berbicara tentang apa itu yang baik, yang patut kita pikirkan dan kita lakukan. Apa yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Isilah pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuji Tuhan, hal-hal yang patut didengar. Karena pikiran itu sangat menentukan. Apa yang kita pikirkan, itu akan kita lakukan. Jadi kalau kita terus nonton film hantu terus, lama-lama kita pun jadi hantu. Dulu kan ada cerita itu,
mak lampir. Kalau udah gitu nonton gitu lama-lama gitu, nanti jalan ke tempat gelap udah takut, jangan-jangan begitu. Coba kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, itu akan berbeda. Selanjutnya saudara sekalian, ayat ke-9 ditegaskan lagi bahwa ketika berpusat pada Kristus dan tahan sepenuhnya, maka Allah sumber damai sejati itu akan menjadi sumber sukacita, akan menyertai kita menghadapi berbagai situasi kondisi kehidupan. Jadi di sini rahasianya. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan menjadi yang berkuasa dalam kehidupan kita, kita akan siap menghadapi masalah, penderitaan, kekhawatiran dalam hidup ini. Selanjutnya Bapak Saudara sekalian, di dalam firman Filipi pasal 4:1-9 ini kita dapat belajar pertama, berdirilah teguh dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Jadi itu kuncinya. Walaupun situasi ini mengkhawatirkan, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak mengalami penderitaan, berdirilah teguh di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, jangan kita lari daripada Tuhan. Jadi dalam hidup ini nggak adanya orang nggak punya penderitaan. Jadi kalau dikatakan, oh hidupku baik-baik, mana? Pasti ada masalah, pasti ada tantangan, pasti ada hal yang mengecewakan. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan, jangan kita dengan adanya masalah itu lari pada Tuhan. Justru kalau ada masalah, tantangan, penderitaan, kita semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan. Kenapa? Hidup kita ini sementara di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang akan datang, hidup bersama Tuhan. Jadi kalau ada masalah, persoalan, jangan lari pada Tuhan, malah kita datang kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa dan firman Tuhan. Tetaplah membaca Alkitab, membaca janji-janji Tuhan. Kalau kita di dalam hidup ini semakin tinggal dalam kasih kebaikan Tuhan, kita akan tenang, kita akan bisa bersukacita. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita menghadapi ada banyak masalah, kemudian kita menyerahkan kepada Tuhan, memohon kepada Allah, maka akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menyertai kita, Tuhan mencintai kita. Doa itu sangat penting. Jadi jangan silap. Jadi berdoa itu penting sekali. Saya ingat ketika ibu saya kena COVID, sudah putih paru-parunya. Waduh, saya lihat sedih saya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan berikan saya kesempatan untuk merawat orang tua saya. Karena bagi saya itu merawat orang tua itu suatu anugerah, suatu ibaratnya ungkapan kasih kita, ungkapan syukur kita. Karena Tuhan memberikan orang tua yang terbaik dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan berikan kesembuhan. Dokternya aja bingung kok sembuh, siapa lagi saya? Bapak saudara sekalian, doa itu penting. Doa itu adalah benteng. Martin Luther, seorang bapak gereja, pernah berkata bahwa doa itu adalah tembok yang kuat dan benteng gereja. Doa adalah senjata orang Kristen yang baik. Maka berdoalah. Ketika kita ada masalah apapun dalam hidup ini, berdoalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Karena Dia tahu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dia lebih mengenal diri kita dibanding kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan itu tahu di mana kelebihan, kekurangan hidup kita. Dia tahu segala sesuatu. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menjadi teguh bersukacita di atas doa dan dasar firman Tuhan, maka lakukanlah kebaikan. Ini kebaikan itu penting sekali. Orang di dalam hidupnya kalau sudah ada kedamaian dan sukacita, itu perlu memancarkan kebaikan. Bisa sehati sepikir, terutama di dalam gereja juga. Dalam gereja itu perlu saling tolong menolong, saling mengasihi, saling mendoakan. Selanjutnya, kalau sudah sehati sepikir saling mendoakan, jadilah keluar kebaikan itu. Bukan hanya di dalam gereja saja, tetapi di luar gereja. Kenapa demikian? Oleh karena Allah menginginkan hidup kita itu menjadi berkat. Jadi tidak bersifat eksklusif, tetapi mau menjadi inklusif, membuka diri kepada yang lain, menanamkan kebaikan.
Bapak saudara-saudara sekalian, baru-baru ini cerita-cerita dengan istri. Waduh, apa ya cita-cita ya soal anak gitu Bang. Kadang-kadang kan ada anak-anak, orang tua kepingin, aku kepingin anakku nanti membanggakan orang tua. Jadi bilang istri, salah juga itu membanggakan orang tua. Belum tentu kebanggaan orang tua itu kebanggaan anak. Bisa bentrok itu. Wih, benar juga ya. Anak itu bukan milik kita. Anak itu adalah titipin Tuhan. Selanjutnya saya bilang, wah kalau saya tujuan hidup anak saya adalah agar anak saya itu hidupnya bisa berguna, bermanfaat. Itu aja. Terserah dia mau jadi apa. Tetapi yang penting dia bisa berguna, bermanfaat, minimal bagi dirinya sendiri, keluarganya ataupun orang lain. Demikian juga di dalam hidup ini, Allah menginginkan hidup kita itu bermanfaat, berguna, ada manfaatnya. Kehadiran kita itu bisa menjadi berkat. Gereja itu bisa menjadi berkat. Bukan hanya dalam lingkungan kita saja, tetapi lingkungan sekeliling. Dan inilah yang diinginkan Allah. Kalau orang di dalam hidupnya ada damai sejahtera dan sukacita, itu akan membuat sekelilingnya juga damai dan sejahtera. Kalau suami kita terluka hatinya, dia akan cenderung melukai istri dan anak-anaknya. Demikian juga kalau istri terluka, dia cenderung akan melukai suami dan anak-anaknya dan orang sekitar. Demikian juga kalau anak terluka, dia akan cenderung bisa melukai kedua orang tuanya dan sekelilingnya. Kalau ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu akan membawa kedamaian, itu akan membawa ketenangan dalam hidupan ini. Makanya kalau dibilangnya, wah kalau nggak ada kamu, waduh, nggak ramai, nggak tenang, nggak seru. Tapi kalau udah ada dia, waduh bakalan ribut kita semua. Wah ini udah kacau. Allah menginginkan agar hidup kita bermanfaat, berguna. Kehadiran kita bisa menjadi berkat. Dan inilah yang diinginkan Tuhan. Kebaikan hati kita diketahui semua orang. Bukan hanya di gereja saja, tapi masyarakat maupun dunia ini. Dan itu yang diinginkan Allah. Kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita dan bisa bermanfaat dan berguna. Bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Melalui firman Tuhan di dalam Filipi ini, kita akan belajar bahwa sukacita orang Kristen tidak tergantung pada situasi atau kondisi. Bukan kalau karena udah enak kita untung, kita sukacita. Kalau kita lagi sedih, kita menjadi muram. Enggak. Sukacita orang Kristen itu tidak tergantung kepada situasi kondisi, kesehatan ekonomi kita, tetapi tergantung penuh kepada Kristus yang menjadi sumber sukacita. Situasi yang kita hadapi bisa berubah-ubah, tetapi Kristus tidak pernah berubah. Ia akan menyertai dan menolong kita. Kalau kita mau tenang dalam hidup ini, terlepas dari kekhawatiran, ketakutan, andalkanlah Tuhan, andalkanlah Kristus, karena dialah menjadi pusat sukacita, pusat kebahagiaan kita. Dan ini sudah dibuktikan oleh Paulus. Padahal dia di dalam penjara yang gelap, tetapi tulisannya penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira. Oleh karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hati hidupnya, dan dia hidup untuk Tuhan. Mau kita hidup di dalam damai, sejahtera dan sukacita, andalkanlah Tuhan. Terima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Maka sukacita, damai sejahtera akan melingkupi kehidupan kita, dan hidup kita bisa bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kami Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang menguatkan kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberikan kepada kami sukacita, kebahagiaan, ketenangan dalam hidupan ini. Walaupun situasi dunia ini, situasi sekarang tidak memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Sunuraya yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita.
Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kita membuka buku pujian kita nomor 168. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu. Kepada yang bertugas saya persilakan. Buku puji-pujian nomor 168. Oh Tuhan, ulurkan tanganmu. Baiklah, tiba saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan disampaikan oleh Bapak C. Hamundus. Adapun pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini, yang pertama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa bagi penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa untuk gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa bagi jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Tidak lupa juga kita akan berdoa untuk Bapak Abang dari Bapak Pendeta Pham Heng Jan yang pada saat ini sedang dirawat, sedang mengalami sakit. Yang kelima kita berdoa untuk persembahan kolekte perpuluhan pembangunan gereja, ucapan syukur, dan diakonia. Yang keenam kita akan berdoa untuk rencana pembangunan gedung gereja yang baru. Kepada Bapak C. Hamundus saya persilahkan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan, yang mana Engkau telah menyertai dan membimbing kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ini. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan baiklah Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini Tuhan masih mengalami kekacauan, banyak hal-hal yang di luar daripada kendali kami. Untuk itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau pimpin, Engkau sertai, baik dari Bapak Presiden, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, dan seperangkat
RT RW semuanya, kira Engkau pimpin dan sertai mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh untuk memimpin dan laksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab, hingga kami boleh bersatu Tuhan untuk menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat penginjilan di tempat kami ini Tuhan, terutama di daerah Bodok ini, ya Tuhan juga senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Itu juga segala sesuatu yang kami inginkan, Tuhan ikut campur tangan hingga semuanya boleh terlaksana dengan baik, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini Tuhan, begitu juga keluarganya, anak-anak yang jauh dari mereka. Ya Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan kekuatan kesehatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan selalu menyertai dan membimbing mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh aktivitas gereja ini Tuhan, mulai dari gembala, segala aktivitas yang lainnya Tuhan senantiasa berikan kekuatan kesehatan mereka dan berikan kemampuan kepada mereka untuk bersatu padu untuk menjalankan misi daripada penginjilan di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat segenap aktivitas yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau campur tangan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh aktivitas yang ada di tempat ini Tuhan, selalu ada di tempat-tempat di mana kami berada. Terima kasih juga Tuhan, kami mau menyerahkan segala sesuatu yang ada di tempat kami ini. Dan puji syukur Tuhan, kami berdoa buat kegiatan kesehatan para jemaat di tempat ini, baik lansia, orang tua, anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Engkau ikut campur tangan, semuanya boleh kami lalui. Berkat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat segenap keluarga jemaat di tempat ini yang tidak hadir di tempat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang jadi persoalan pada mereka, tapi biarlah semuanya Tuhan kami serahkan, karena jika mereka dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, dan begitu juga jika mereka dalam keadaan lemah Engkau kuatkan, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh datang berpuji dan membesarkan akan nama-Mu. Dan teringat juga Tuhan, kami bersaudara kami abang daripada Bapak Gembala yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon kepada-Mu, kiranya melewati tangan-tangan dokter, itu juga obat-obat yang telah dikonsumsinya, boleh Engkau berkati dia. Dan kami yakin dan percaya kehidupan kami di dunia ini hanya semata-mata titipan daripada Engkau, dan hidup mati kami juga kami serahkan ke dalam tangan kekasih-Mu, agar Engkau semuanya telah mengatur. Dan terima kasih juga Tuhan buat keluarganya yang memberikan support padanya, kira Engkau berikan kekuatan melewati doa-doa yang dipanjatkan, hingga saudara kami ini boleh Engkau sembuhkan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat kegiatan TK Makedonia di Bodok ini Tuhan. Biarlah semua ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga segala sesuatunya lewati TK Makedonia Bodok ini juga banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat uang persembahan kolekte diakonia perpuluhan yang telah kami berikan, kiranya Engkau pakai ini Tuhan untuk kemuliaan akan nama-Mu. Begitu juga Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Dan puji syukur juga Tuhan, kami berdoa buat rencana pembangunan gereja di tempat ini, hingga semuanya ini Tuhan boleh Engkau berkati dan Engkau bimbing kami, hingga semua rencana ini boleh sejalan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya banyak yang Tuhan yang akan kami minta dan kami sebutkan dalam doa ini Tuhan, tetapi mulut kami tidak sanggup untuk menyebutkannya satu persatu, karena Engkau terlebih dahulu apa yang ada di dalam hati kami Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak C. Hamundus yang sudah menyampaikan doa syafaat bagi kita semua. Baiklah, kita akan mendengar.